Civil disobedience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dengan Tempal Daniel Putra Siliwangi. Beberapa hari terakhir ini, setelah berlangsungnya unjuk rasa besar-besaran di berbagai kota di seluruh Indonesia, mulai tanggal 8 Oktober, kemudian berlanjut 13 Oktober, dan kemudian yang terakhir itu tanggal 20 Oktober. Diawali dari penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang dipelopori oleh kaum buruh dan mahasiswa dan diikuti oleh elemen masyarakat lainnya. Kini wacana mulai mengental, yaitu tentang civil disobedience. Banyak pakar, banyak ahli sudah melontarkan pandangannya bahwasanya civil disobedience itu sah dilakukan di sebuah negara yang demokrasi. Negara demokrasi artinya memungkinkan warga negaranya untuk mengekspresikan kehendaknya, sikapnya, dan perasaannya melalui berbagai saluran demokrasi yang konstitusional. Salah satunya adalah tindakan civil disobedience, yaitu ketidakpatuhan sipil, ketidaktaatan masyarakat sipil, atau bahkan pembangkangan masyarakat sipil terhadap apa-apa yang diberlakukan pada dirinya oleh pemerintahan yang berkuasa. Bila mana kebijakan tersebut, peraturan tersebut, perundang-undangan tersebut dirasakan tidak adil. Sikap yang dilakukan oleh masyarakat sipil tentu saja beragam. Menurut Henry David Thoreau, penggagas dari teori ini, yaitu civil disobedience, seperti yang dilakukan di masyarakat Amerika Serikat, yaitu masyarakat Amerika Serikat menolak membayar pajak kepada pemerintahan yang ada pada saat itu. Kemudian gerakan ini dikembangkan di berbagai penjuru dunia. Mahatma Gandhi juga pernah mengikuti paham ini dengan gerakannya Satyagraha, yaitu memboikot kebijakan pemerintahan kolonial Inggris di India, yaitu dengan mengenakan pajak garam. Kemudian Gandhi menolak untuk membayar pajak. Gerakan ini efektif dan diikuti oleh masyarakat dengan jumlah yang besar, sehingga akhirnya merubah keputusan, merubah kebijakan pemerintahan kolonial Inggris di India. Di berbagai tempat di belahan Eropa Timur itu juga banyak gerakan-gerakan civil disobedience yang kemudian melahirkan kemerdekaan sebuah bangsa. Untuk Indonesia, memang ini adalah hal yang baru. Hal yang baru tentu saja menjadi menarik atau juga menjadi sebaliknya. Masyarakat masih terheran-heran dan bertanya-tanya apa itu civil disobedience. Namun yang pasti, gerakan civil disobedience itu membutuhkan ketokohan yang kuat. Orang yang mampu bisa mengendalikan massa. Karena bila mana eskalasi massa terus berlanjut dan kemudian berhimpun dengan jumlah yang sangat besar, maka kemungkinan yang bersifat tidak terduga dari hukum kerumunan itu akan terjadi. Bila hukum kerumunan terjadi dan kemudian masuk para penyelusup, maka yang tidak diharapkan oleh siapapun itu akan menjadi suatu kenyataan, yaitu anarkisme. Belakangan dari beberapa unjuk rasa itu memang sudah menunjukkan hasil akhir berupa kerusakan fasilitas umum. Itu adalah satu bentuk daripada hukum kerumunan itu sendiri. Meskipun para penggagas, meskipun para masyarakat yang turun untuk memprotes dengan tujuan yang benar, tujuan yang mulia, akan tetapi
bila mana komando tidak jelas, kepemimpinan tidak ketat, maka penyelusup akan mudah untuk mempengaruhi emosi massa, melakukan keonaran dan kerusakan. Dari sinilah barangkali mesti betul-betul harus dipikirkan dan diwaspadai ke arah mana civil disobedience saat ini. Dan untuk itu tentu saja kita berharap sebagai masyarakat sipil dan juga semua anak bangsa, baik kedudukannya sebagai pamong, sebagai aparatur, sebagai pemerintah, dan juga masyarakat sipil, harus proporsional menempatkan posisinya di dalam mensikapi situasi dan kondisi yang ada dan terus berkembang. Kita berharap civil disobedience itu terarah dan mendapatkan tempat yang proporsional untuk menyalurkan aspirasi yang dikehendaki oleh masyarakat. Dan kemudian pihak pemerintah secara proporsional menanggapinya secara arif dan bijaksana, dan terbuka kemungkinan untuk selalu membuka diri, berdialog untuk mencari solusi yang terbaik. Kita yakin segala sesuatu dilakukan dengan baik, maka akan menghasilkan yang baik pula. Bila sesuatu yang kita harapkan dan kita niatkan untuk kebaikan, tapi dilakukan dengan jalan-jalan yang tidak baik, maka hasilnya pun tidak baik pula. Sahabat, demikianlah barangkali perbincangan ini. Mudah-mudahan kita bisa bersikap secara proporsional dan kita mengedepankan hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat sipil juga secara proporsional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.